Sampar ini apa? Apakah seperti yang ada dalam pikiran kita dia hanya sebatas borok di luar? Ya, tidak. Sampar ini berbicara kematian oleh karena apa? Sakit penyakit. Ini akan semakin melonjak, ya. Kematian karena sakit penyakit akan semakin banyak. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Anak-anak itu tidak akan menyatakan diri. Tetapi bagaimana kita akan mengetahui kalau kita sudah ada di dalamnya? Maksudku bukan di dalam nama-nama itu ya. Sudah menghadapi tanda bilangan itu ya. Bagaimana kita akan mengetahuinya? Dengan hikmat dan kebijaksanaan. Ini yang harus kita minta. Ini yang harus kita doakan terlebih di akhir zaman. Supaya kita tidak boleh dibodohi oleh dunia. Supaya kita tidak boleh dibodohi oleh dengan segala keadaan yang ada di dalam bumi ini. Jangan heran, ya. Siasat si jahat, rancangan iblis itu benar-benar sangat bagus untuk menyesatkan umat Tuhan. Bahkan dia hendak menyesatkan orang-orang pilihan, ya. Jadi hati-hati. Siasat yang dia buat begitu halus. Sehingga manusia kalau dengan mata jasmani, dengan akal budi, dengan logika, dengan pikiran manusia, tidak akan mengenali tanda bilangan tersebut. Tetapi oleh hikmat Tuhan, oleh kebijaksanaan yang daripada Tuhan, maka kita akan mengetahui tanda bilangan tersebut. Sehingga kita tidak akan menerimanya. Satu hal lagi saya sampaikan, sudah berdirikah? Sudah, ya. Jadi jangan berpangku tangan lagi. Jangan memikirkan segala sesuatu lagi di bumi ini. Ya. Tanda bilangan 666 itu telah berdiri. Tinggal bagaimana kita mengenali, ya. Saya sudah jelaskan kepada kita untuk mengenali tanda bilangan tersebut, ya. Jadi saya percaya kita semua terlebih yang di tim pelayanan kasih sudah mengenali, ya. Oke. Saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan yang Tuhan berikan tadi sebelum kita ibadah ya. Ini Tuhan pilihkan dari Amos pasal yang ke-5. Nah, kembali saya ingatkan bagi kita semua, saya tidak pernah mengkonsep khotbah. Pernah sekali saya konsep khotbah itu apa yang terjadi? Blank. Ya. Tapi sebelum khotbah saya hanya berdoa dan Tuhan bukakan. Karena kalau itu konsep, berarti itu sesuai dengan apa yang hati saya atau pikiran saya katakan. Ya. Tetapi kalau itu Roh Kudus yang menyingkapkan, itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, bukan apa yang saya katakan. Ya, tetapi apa yang kita butuhkan. Oleh karena itulah setiap kita ibadah, segala apa yang saya sampaikan adalah apa yang Roh Kudus nyatakan. Kita membuka dari Amos pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 17. Ya. Ini perikopnya hidup dan mati. Ya, bebas. Kita mau pakai kitab apa bebas ya. Nah, jangan jadi perdebatan. Oh, kita harus memakai kitab ini, kita harus memakai kitab itu, enggak usah. Capek kita berdebat-debat di akhir zaman ya, apalagi tentang nama, tentang apa, capek kita ya. Nah, tetapi kejarlah kasih dan kekudusan. Ini yang harus kita kejar ya. Seperti yang saya sampaikan, kalau memang Alkitab yang saudara pakai itu terjemahan dari LAI atau terjemahan dari ILT atau terjemahan dari yang lain segala macam, yang penting kita memanggil nama yang benar ya. Nah, saya sendiri ya, saya memakai Alkitab seperti yang saudara pakai, Alkitab ya. Cuman pembacaan saja, karena kita sudah tahu kebenaran ya. Hidup dan mati. Tadi waktu Tuhan berikan ini, ngeri banget ini Tuhan. Baca perikopnya saja saya sudah gemetar. Di dalam perikop itu seperti ada pilihan. Engkau hidup atau engkau mati.
kematian ini bukan semata-mata berbicara jasmani, ya. Kematian jasmani bukan sesuatu hal yang kita takutkan. Tetapi kematian secara rohani, inilah hal yang kita takutkan. Karena apa? Jikalau kita mati secara jasmani, apakah hidup kita sudah berakhir? Belum. Disinilah pentingnya kita harus mengetahui kemana kita nantinya. Ya. Sebelum saya kenal Tuhan, saya selalu bertanya-tanya dalam hati. Saya paling takut lihat yang namanya mayat. Ya. Nah, kalau saya melihat mayat, saya selalu berpikir seperti ini. Ini manusia gimana sih? Apa sih maksud Tuhan ini? Tuhan ciptakan manusia, lahir, ya kan? Setelah lahir bisa jalan. Nah, baru nanti bertumbuh, remaja, dewasa, orang tua, baru mati. Bahkan ada yang mati, bayi juga ada, anak-anak juga ada ya. Kematian ini tidak pandang umur. Nggak pandang kaya miskin. Nggak pandang segala sesuatu. Mau kita punya harta banyak ya, dia tidak memandang. Ya. Kematian ini sewaktu-waktu bisa menerpa manusia secara jasmani. Ya, ini yang harus kita pegang ya. Tetapi apakah ini hal yang harus kita takutkan? Tidak. Waktu dulu saya bertanya-tanya dalam hati, apa sih maksud Tuhan ini? Kok manusia dijadikan seperti boneka? Hidup, mati, hidup, mati. Jadi saya langsung berpikir, bagian saya kapan ya? Gitu. Nah, terus ngapain sih di dunia ini kalau toh mati juga? Ya. Tapi setelah tahu kebenaran, barulah saya mengerti. Kenapa Tuhan mengizinkan kita hidup di dalam dunia? Apakah dunia ini sudah tempat kita untuk selamanya? Tidak. Karena ada firman Tuhan mengatakan, selama kita menopang di dalam dunia. Jadi ini persinggahan sementara ini ya. Jadi dihargai. Setiap detik nafas hidup harus dihargai. Kenapa kita ada di sini? Ini sebagai arena pertandingan. Di sini kita diuji kelayakannya. Ya. Diuji kelayakannya. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, selama kita diizinkan hidup di dalam dunia, maka hidup kita haruslah jadi berkat. Kenapa harus jadi berkat? Berkat apa yang Tuhan maksud? Jadi jangan kita pernah berpikir kalau berkat itu hanya semata-mata secara jasmani. Tidak. Di saat engkau bisa membalut luka hati saudaramu, maka engkau sudah jadi berkat. Di saat engkau memberitakan kebenaran kepada saudaramu, maka engkau juga sudah jadi berkat. Jikalau engkau menolong saudara-saudara yang berkekurangan, maka engkau sudah jadi berkat. Ya. Jadi seperti inilah kiranya kita harus hidup di dalam dunia. Supaya apa? Nah, supaya kalaupun kita mati secara jasmani, maka kita tidak akan pernah mati, tetapi kita hidup. Tuhan Yahshua itu tidak mati, dia hidup, ya. Sebab dia bangkit dari kematian. Kalaupun kita harus mati secara jasmani, ya, tetapi kita akan dibangkitkan. Roh kita akan dibangkitkan menuju apa? Menuju kekekalan, hidup yang kekal. Jadi hidup dan mati itu bukan berbicara hal-hal di dalam dunia. Tetapi hidup dan mati ini adalah masa depan kita yang sesungguhnya. Apakah kita memiliki kehidupan, yaitu kerajaan sorga, atau kematian, yaitu kebinasaan dalam neraka. Ya. Jadi hidup dan mati. Pernah saya sampaikan kepada kita semua. Ada yang ditentukan untuk selamat, ada yang ditentukan untuk binasa. Tetapi siapa yang menentukan? Diri kita sendiri. Tuhan hanya sebagai hakim. Ya. Nah, karena nggak mungkin kalau contoh kita baik, kita kudus, kita berkenan, kita ditentukan untuk binasa. Oh no, tidak. Ya.
Tetapi jikalau kita baik, kita kudus, kita berkenan di hadapan Tuhan, ya, kita hidup di dalam kasih, maka kitalah yang akan ditentukan untuk diselamatkan, ya. Nah, oleh karena itu ambil pilihanmu. Apakah engkau hidup atau mati? Saya percaya kita memutuskan untuk hidup. Tetapi bagi setiap yang memutuskan untuk hidup harus mati. Ini. Apa sih maksudnya? Bagi setiap orang yang memutuskan untuk hidup, maka ia harus mati terlebih dahulu. Apa yang mati? Kedagingan ini, pikiran-pikiran ini, hati ini yang hanya berpaut akan dunia ini harus benar-benar mati terlebih dahulu, baru kita layak untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dalam kerajaan sorga. Oke, kita akan baca dari ayat ke-14. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Elohim semesta alam akan menyertai kamu seperti yang engkau katakan. Wow, puji nama Tuhan, ya. Dikatakan di sini, carilah yang baik. Setiap detik nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, carilah segala apa yang baik, bukan yang jahat. Seperti apa saja yang baik. Saya rasa kita sudah cukup dewasa secara rohani. Orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang telah mengerti kebenaran. Ya, orang yang telah tahu kebenaran. Ya, itulah orang yang dewasa secara rohani, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Ya. Nah, dikatakan di sini carilah yang baik. Carilah yang baik itu. Di mana di dalam segala hal yang baik, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Dan kita harus mempraktekannya kepada sesama manusia. Banyak hal-hal yang baik, nggak usah kita diajarin, ya. Nah, yang harus kita kerjakan. Ingat, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Yang jahat ini sering kali dilakukan oleh umat manusia. Bahkan terlebih setiap hari. Ya, kelakuan yang jahatlah yang terpelihara. Banyak orang merasa, oh, satu hari ini saya sudah lolos ini. Saya melakukan apa yang baik. Apa yang baik? Tadi ada di pinggir jalan nenek-nenek. Dia menyeberang. Saya seberangkan. Oke. Hanya itu saja? Ya. Pokoknya sepanjang hari ini aku nggak ada cakap kotor. Aku nggak ada menyakiti hati orang, katanya. Oke. Berarti dia melakukan hal yang baik kepada siapa? Sesama manusia. Tetapi coba tanya diri masing-masing. Apakah sudah melakukan hal yang baik kepada Tuhan? Ya, kepada manusia kan, Bu, sudah kepada Tuhan juga. Ya, benar. Tetapi ada hal yang baik yang sering kali diabaikan oleh umat manusia. Yaitu apa? Melayani Tuhan. Sebab dengan kita berbuat baik kepada sesama, itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Jadi selama kita melakukan hal yang baik, lakukan itu kepada Tuhan dan lakukan juga kepada manusia. Ya, nah itu baru komplit. Nah, hal yang baik kepada Tuhan itu seperti apa sih, Bu? Kita datang bersekutu kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Karena banyak sekali orang yang baik yang saya tahu, mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak memiliki agama, apalagi orang-orang di luar sana, ya. Nah, dulu saya banyak berteman dengan orang-orang yang bule, ya. Jadi mereka ini baik, tetapi mereka kebanyakan menganut ateis, ya. Nah, mereka sangat baik, tetapi mereka tidak datang kepada Tuhan. Sosial mereka tinggi, ya. Tetapi itu hanya sebatas kepada manusia. Apakah ini sempurna? Tidak. Kesempurnaan yang Tuhan inginkan dari kita. Memang tidak ada lagi kita yang sempurna, ya. Karena apa? Sempurna itu dari kita ada di dalam dunia sampai kita meninggalkan dunia tidak ada cacat celah.
Tetapi kita sudah ada cacat celah, ya kan? Kita pernah jatuh ke dalam dosa. Ya. Nah, tetapi Tuhan datang menyempurnakan. Ya. Nah, di saat Tuhan datang menyempurnakan kita, maka di sana kita harus tetap melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan untuk apa kita mencari yang baik dan jangan yang jahat? Supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Elohim semesta alam akan menyertai kamu. Seperti yang kamu katakan. Ya. Berikutnya, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Luar biasa. Ya. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Setiap hari, mari kita pikirkan apa-apa saja kejahatan itu. Banyak tertulis ya. Keserakahan adalah kejahatan. Kesombongan adalah kejahatan. Kedengkian, iri hati, kemarahan adalah kejahatan. Keegoisan adalah kejahatan. Ya. Sifat yang mau mencela, menghina adalah kejahatan. Merendahkan adalah kejahatan. Ya. Banyak hal yang merupakan kejahatan kita anggap sepele dengan orang lain adalah kejahatan. Nah, ini hal-hal kecil ya dulu yang saya bawakan. Karena kalau contohnya mencuri, membunuh, berzina, ya kita udah tahu kalau itu kejahatan. Tapi seringkali hal-hal kecil kita tidak sadar kalau itu kejahatan. Dengan kita tidak datang bersekutu kepada Tuhan. Dengan kita tidak datang mengucap syukur kepada Tuhan, maka itu adalah kejahatan. Orang yang tidak datang kepada Tuhan, yang tidak mengucap syukur kepada Tuhan, yang menganggap dirinya hebat, seseorang tersebut adalah sombong di hadapan Tuhan. Dan ini adalah kejahatan, ya. Dan orang yang juga mempertahankan segala sesuatu, kalau itu memang hanya sebatas kedagingan, ya, adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Karena banyak orang juga yang tegar tengkuk, ya, mempertahankan prinsip, ya. Nah, ini juga kejahatan di mata Tuhan, ya. Nah, jadi kalau satu contoh kita mempertahankan kebenaran, gimana Bu? Enggak apa-apa, sampaikan kebenaran, ya. Tapi jangan ngotot-ngototan, ya. Karena apa? Kalau kita ngotot-ngototan seperti itu, yang ada orang yang kita ajak bicara, dia juga semakin tegar tengkuk, ya. Jadi di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan, jangan ada kekerasan hati, jangan ada ngotot-ngototan, jangan ada celah supaya iblis tidak masuk sehingga kembali mengoyak-ngoyak, ya. Nah, kalau kita lihat seseorang tersebut sudah benar-benar menolak, cukup. Yang penting kita sudah beritakan kebenaran, selesai. Dan tetap menyatakan kasih. Jangan pula karena dia menolak besoknya ketemu di pinggir jalan langsung seperti itu, jangan. Ya. Jikalau engkau memberitakan kebenaran kepada saudaramu dan dia menolak, maka doakanlah dia. Bawa namanya, ya. Orang yang menyakiti hatimu juga bawalah namanya dalam doa. Oke, kita lanjut. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Memang banyak yang tidak menegakkan keadilan, sangat banyak. Ini salah satu dosa dari bangsa Israel, ya. Keadilan itu pun dirongrong, ya. Kebenaran itu pun dirongrong. Nah, ini banyak. Israel itu siapa? Jadi ini juga saya perlu jelaskan siapa yang dikatakan Israel. Karena banyak orang juga berdalih di mana firman Tuhan ini dikatakan, oh itu kan kepada bangsa Israel. Nah, saya sedikit jelaskan. Siapa yang Tuhan maksud dengan Israel di akhir zaman? Apakah itu hanya orang-orang di Israel? Kalau memang kita katakan hukum-hukum Tuhan atau perintah-perintah Tuhan ini hanya kepada orang Israel, maka kita tidak penting hidup oleh hukum Tuhan, ya. Nah, jadi karena kalau kita katakan itu hanya diberikan kepada orang Israel, ya, maka kenapa kita harus berjalan sesuai dengan ini? Kitab yang kita pegang.
Nah, tetapi Israel yang Tuhan maksud adalah orang-orang yang telah dilepaskan dari masa perbudakan. Ya iya Bu, kan itu Israel yang keluar dari tanah Mesir. Itu kan Israel di sana Bu, bukan kita. Nah, apakah kita keturunannya? Secara dari ke-12 suku bangsa Israel yang sudah menyebar ke seluruh bumi. Nah, dari keturunanlah dulu, ya. Ya nyatakan saudara bagian daripada ke-12 suku bangsa itu, ya. Dan siapa-siapa saja keturunan Israel itu kita tidak tahu, ya. Tetapi saya percaya saya salah satu keturunannya. Amin. Ya. Nah, tetapi yang lebih nyata yang Tuhan katakan sebagai bangsa Israel adalah umat pilihan yang telah dilepaskan atau dibebaskan dari masa perbudakan. Perbudakan akan apa? Perbudakan akan dosa. Ya. Saudara dan saya adalah umat yang telah dilepaskan dari masa perbudakan dosa itu. Kita telah dibebaskan dari perbudakan akan dosa itu. Kitalah yang dikatakan sebagai Israel di akhir zaman. Yaitu orang-orang yang telah menerima keselamatan. Orang yang telah menerima Yahosua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang telah datang ke dalam dunia dan menebus dosa manusia. Ya, itulah Israel di akhir zaman. Jadi kalau ada nanti orang katakan, ya kenapa kita harus taat perintah Tuhan? Ya kita kan bukan orang Israel, ya kita adalah keturunan dari Israel. Kenapa? Karena kita adalah bangsa yang telah dilepaskan dari masa perbudakan akan dosa. Mohon maaf ya, lagi musim batuk di sini. Oke, kita lanjut. Mungkin Tuhan, Elohim semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Dikatakan kalau dari ayat 14 itu, Amos 5 ayat 14 ya. Nah, kalau kita mendengar dari ayat ke-14 sampai ayat ke-15, di ayat ke-14 dikatakan carilah yang baik dan jangan yang jahat. Di ayat ke-15 dikatakan bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Ya. Tetapi ayat selanjutnya dikatakan, mungkin Tuhan Elohim semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ini masih ada kata mungkin. Kalau dipikirkan ngeri enggak? Ya. Orang terkadang tidak menyimak satu demi satu kata-kata yang tertulis di dalam firman Tuhan ini. Ya. Bahkan kita bisa memperoleh makna yang sangat dalam oleh karena satu kata. Dan saya ingatkan bagi kita semua ya, kalau membaca firman Tuhan, karena sekarang kita sudah ada aplikasi handphone, ya, saran saya buka dari terjemahan-terjemahan lain. Ya, contohnya kalau Alkitab saudara LAI, ya, kalau saudara agak bingung dengan kalimat yang tertulis itu, buka terjemahan lain, ya. Nah, kalau saya lebih suka dia terjemahan lama. Ini kan terjemahan baru yang kita pegang, terjemahan baru, ya. Nah, kalau saya suka terjemahan lama dan King James Version. Nah, kalau kita membaca terjemahan lama dan King James Version dibanding dengan terjemahan baru, nah, terkadang kita lebih mengerti artinya. Karena kadang nanti kita jadi salah mengartikan. Nah, jadi supaya kita tidak salah mengartikan, baca ya terjemahan lain ya. Saran saya terjemahan lama, King James Version, ILT, ya, itu dibuka saja. Sehingga kita bisa tahu, oh, karena kadang dari terjemahan ini kita tidak dapat artinya. Dari terjemahan lama dapat artinya, ya. Jadi kalau saya King James Version itu saya translate. Nggak tahu saya baca Inggris ya. Tapi saya translate itu, ya. Maka keluar nanti arti yang sebenarnya, oke? Karena banyak juga, karena di sini nanti di ayat 16 itu saya baca terjemahan lama. Oke, kita lanjut ya. Jadi dikatakan orang yang telah mencari kebaikan itu dan membenci yang jahat dan mencintai yang baik, dikatakan di sini mungkin Tuhan Elohim semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf.
Masih kata mungkin ya. Oleh karena itu berdoalah. Supaya jangan mungkin, tetapi bisa. Ya. Supaya jangan hanya kata mungkin, tetapi bisa untuk menyelamatkan, mengasihani sisa-sisa keturunan daripada Yusuf. Keturunan Yusuf siapa? Ke-12 suku bangsa Israel, ya, termasuk kita. Nah, jadi oleh karena itu, Tuhan jangan dong kata mungkin ini, kasihanilah kami Tuhan, ya. Sama dengan ayat firman di Yakobus yang dikatakan, ya. Binatang buas bisa dijinakkan, tetapi tidak seorang pun bisa menjinakkan lidah, katanya. Ah, coba. Apa iya tidak ada yang bisa menjinakkan lidah? Tetapi arti daripada ayat tersebut adalah peringatan keras bagi kita supaya lidah kita ini kita jinakkan. Bagaimana caranya? Jangan memperkatakan apa yang bukan berasal daripada Tuhan, ya. Supaya kita hanya memperkatakan segala apa yang menjadi berkat, segala perkataan yang berasal daripada surgawi, ya. Janganlah kita memakai lidah kita untuk mencela, tetapi kita pakai juga untuk menyembah. Karena satu mata air tidak akan menghasilkan dua rasa. Dia tidak akan mengeluarkan rasa tawar dan rasa cair. Asin, ya. Nah, begitu juga dengan lidah kita. Jangan kita pakai lidah kita untuk mencela, menghujat, ya. Nah, tetapi kita pakai juga untuk menyembah. Tuhan tidak berkenan. Jadi selidiki dari sekarang. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulut, hendaklah kiranya perkataan-perkataan yang berasal daripada Bapa di surga. Ya. Jangan perkatakan segala apa yang bukan berasal daripada Tuhan. Ya. Kebanyakan orang merendahkan umat Tuhan ini. Ya. Kayak mana caranya? Menggosip, mengata-ngatai orang lain. Jangan kita membicarakan orang lain, ya, bahkan menjatuhkan, bukannya mencari solusi, ya. Tetapi sebentar kita sudah menyembah Tuhan. Jangan, ya. Nah, tetapi biarlah kiranya hanya perkataan berkat yang keluar dari mulut kita. Men. Jadi ini tadi mungkin katanya. Orang yang benci dengan kejahatan, orang yang mencintai kebenaran, dikatakan mungkin Tuhan Elohim semesta alam akan mengasihani. Tetapi di sini kita memohon kepada Tuhan, Tuhan jangan hanya kata mungkin Tuhan, tetapi bawa kami Tuhan, kasihani kami, selamatkan kami, ya. Tapi jangan berkata demikian jikalau kita tidak tetap berjuang dalam hidup dan kasih dan kekudusan, ya. Karena jangan pula kita meminta, oh Tuhan tolong belas kasihani kami mau makan, tetapi tidak bekerja. Sama saja dengan bohong. Ya. Segala apa yang kita minta kepada Tuhan, kita juga harus bekerja. Beberapa waktu silam, saya pernah pelayanan ke Banten. Ya. Ada seorang bapak mengatakan, saya tidak akan mau pergi ke gereja. Dan saya tidak akan mau datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan aku terlebih dahulu anak, katanya. Karena dia belum memiliki anak, ya. Saya katakan demikian. Siapakah kita yang harus menuntut Tuhan sementara kita belum mengerjakan apa yang Tuhan mau? Jadi saudara pun demikian. Bukan hanya saudara, saya juga. Saudara dan saya. Janganlah kita menuntut doa kita akan terkabulkan. Sementara kita tidak mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya. Di dunia saja kita bekerja dulu baru digaji. Iya kan? Masa kita minta berkat Tuhan tetapi mulut kita tidak kita pelihara, hati kita tidak kita pelihara. Jadi kalau ada doa, permohonan dan pengharapan kita kepada Tuhan, maka lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan kita katakan tadi, Tuhan jangan pakai kata mungkin Tuhan, tetapi iya. Selamatkan kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Tetapi kita tidak mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Apa yang harus kita berikan yang terbaik kepada Tuhan? Yaitu
tubuh, roh, dan jiwa kita harus sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan. Jangan suam-suam kuku ya. Jangan setengah-setengah. Kalau dingin-dingin sekalian. Panas-panas sekalian. Jangan suam-suam kuku. Sebab orang yang suam-suam kuku akan Tuhan muntahkan. Ya. Jadi jangan katakan, oh saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi kita masih sanggup untuk menghakimi orang yang lain. Kita masih mampu melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok di mata sendiri kita tidak lihat. Jadi kita harus selidiki, ya. Jadi ingat, jikalau kita meminta belas kasih Tuhan, kita meminta supaya Tuhan menyelamatkan kita, maka lakukanlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Berilah hidupmu dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh. Amin. Oke, kita lanjut. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Elohim semesta alam Tuhanku. Siapa yang mengatakan ini? Sebelumnya saya ingatkan dulu kita. Ini tulisan siapa? Amos. Amos ini seorang orang yang kecil ya. Nah, pekerjaannya pun pekerjaan kecil ya. Dia hanya penggembala ya. Nah, jadi kita harus tahu bagaimana dia yang orang kecil Tuhan pakai. Dia bukan nabi besar seperti Samuel ya. Bukan, dia orang kecil yang Tuhan angkat untuk menyampaikan ini. Bahkan banyak orang yang tidak percaya pada akhirnya nubuatan dia tergenapi ya. Nah, karena dia hanya orang kecil, bukan nabi, karena zaman dahulu kan nabi sudah besar di sana dan diterima oleh orang-orang. Tetapi Amos ini dipilih bukan seorang nabi, ya, tetapi dia menyampaikan apa yang Tuhan berikan, ya. Jadi kalau saudara yang kecil Tuhan pakai, jangan takut. Tuhan memberkati. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Elohim semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan. Di segala tanah lapang akan ada ratapan. Di segala lorong akan berkata, wahai, wahai. Kalau di terjemahan lama, aduh, gitu. Karena wahai juga kan seperti nggak nyambung gitu ya kan. Karena di sini seruan karena ratapan. Jadi orang seperti meratap ya. Nah, jadi saya baca, mungkin saya bisa baca dari terjemahan lama. Coba sini. Saya baca dari terjemahan lama ya, supaya kita lebih mengerti. Karena ini wahai, wahai. Karena wahai ini seperti seolah-olah kita memuji. Ya, tetapi ini menjerit. Ya, ayat 16 terjemahan lama. Yang kita pegang terjemahan baru. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Elohim serua sekalian alam. Yaitu Tuhan. Pada segala lorong akan ada peratap. Dan dalam segala kampung akan ada orang berkata demikian. Aduh, aduh. Jadi wahai-wahai ini ingat, aduh gitu. Jadi orang yang menjerit gitu ya. Nah, saya lanjut. Petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang yang pandai merantau untuk mengadakan ratapan. Ya, ada kesusahan yang akan terjadi. Di segala tanah lapang akan ada ratapan. Apakah nubuatan ini berlaku sampai di sini saja? Ataukah di masa yang akan datang? Kita yang hidup di zaman ini adalah kita yang hidup sebagai penggenapan daripada kitab-kitab para nabi dan nubuatan-nubuatan para nabi. Ya. Jadi di sini juga kita akan mendengar di segala tanah lapang akan ada ratapan. Ratapan apa? Kesusahan, kesesakan. Masa kelaparan adalah nubuat yang Tuhan nyatakan. Berulang kali Tuhan sampaikan kepada saya. Ya, walau kepada saudara saya hanya katakan hanya sekali saja ya. Tetapi sesungguhnya ini sesuatu hal yang akan terjadi dan akan tergenapi. Karena apa? Saya pernah bertanya, kenapa Tuhan harus terjadi? Tuhan kan maha kasih. Tuhan kan maha ampun, Tuhan kan maha pemurah.
Segala nubuatan Tuhan berikan, terlebih kepada orang-orang pilihan. Orang-orang yang Tuhan pakai, ya. Para nabi di perjanjian lama Tuhan pakai untuk menyatakan nubuatan di zaman ini. Tetapi para orang-orang yang Tuhan pakai di zaman ini juga banyak untuk menyatakan nubuatan itu. Sebenarnya nubuatan terdahulu itu dibangkitkan kembali untuk apa? Mengingatkan umat Tuhan. Oleh karena itu jangan menolak, nubuat kan sudah selesai. Itu kan sudah ada sama di zaman Nabi terdahulu. Di sekarang kan gak ada lagi nubuat. Jangan salah. Anak-anak Tuhan pakai untuk menyampaikan ini. Untuk apa? Mengingat kembali nubuatan terdahulu itu. Supaya kita tidak tertidur. Supaya kita tidak terlelap. Ya. Haleluya. Jadi oleh karena itu, janganlah kita menganggap sepele. Jangan kita menganggap rendah nubuatan. Jangan lihat pemakaian orang-orang yang dipakai Tuhan bernubuat. Tetapi lihat Amos yang hanya orang kecil yang Tuhan pakai. Di akhir zaman juga, Tuhan pun akan memakai orang-orang yang kecil untuk menyampaikan seruan Tuhan. Di akhir zaman Tuhan juga akan memakai orang-orang yang dianggap rendah untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya. Di sini dikatakan di segala tanah lapang akan ada ratapan. Apakah itu akan terjadi? Ya, akan terjadi. Dunia ini akan menghadapi masa persalinan. Masa kesakitan, kesesakan yang sangat besar. Kenapa? Sudah terlalu lama mereka melukai hatiku, kata Tuhan. Karena sudah terlalu lama manusia melukai hati Tuhan. Sudah terlalu lama manusia menganggap sepele akan segala firman Tuhan. Sudah terlalu lama tanpa disadari manusia menganggap rendah Tuhan. Dengan bagaimana menganggap rendah? Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu nelpon. Katanya ada yang memposting, Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan aku makan dengan semua apa yang kukerjakan, maka aku akan menuntutmu, katanya. Kira-kira seperti itulah bahasa itu. Terlalu sepele. Terlalu kita anggap rendah Tuhan itu, makanya kita sanggup mengatakan demikian. Ya. Kalau kita tidak makan dari pekerjaan yang kita lakukan, jangan salahkan Tuhan. Tetapi salahkan hidup kita yang hanya mencari makan dan minum. Ya. Yang hanya khawatir perkara makan dan minum, tetapi mengabaikan Tuhan. Sebab orang yang hanya khawatir perkara makan dan minum, itu hanya dicari-cari oleh orang yang tidak mengenal Elohim. Karena jika dikatakan sebagai orang-orang yang mengenal Elohim, maka mereka akan percaya. Kita percaya Tuhan, kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan kita Tuhan yang besar, membukakan segala sesuatu. Ya. Dikatakan juga di sini dan di segala lorong orang akan berkata, aduh, petani dipanggil untuk berkabung dan orang-orang pandai merapat untuk mengadakan ratapan. Wow. Kalau orang-orang dipanggil untuk mengadakan ratapan, artinya orang-orang akan semakin banyak berkumpul untuk meratap. Karena apa? Perkabungan besar-besaran akan terjadi. Ya. Saya ingat apa yang Tuhan sampaikan beberapa tahun silam, ya. Anakku, sebentar lagi orang-orang akan melihat akan banyak sakit, penyakit, dan kematian. Dan akan dikatakan itu serangan jantung, akan ada kanker, akan ada tumor dan sebagainya, akan ada cacar, ya. Tetapi itu sesungguhnya adalah sampar yang akan terjadi di muka bumi. Kenapa terjadi hal ini? Kenapa ada kematian ini? Kenapa ada sakit penyakit ini? Karena pelanggaran umat manusia akan perintah Tuhan. Tuhan sudah katakan tidak, tetapi manusia katakan iya. Akhirnya apa? Jatuh. Manusia hanya memakai logikanya saja. Manusia hanya memakai akal budi tanpa tanya Tuhan.
Manusia hanya mengatakan memakai kekhawatirannya, ya, berdoa, Tuhan berikan aku tanda, apakah itu berkenan atau tidak. Tetapi di dalam doanya dia masih khawatir, masih memikirkan nanti aku nggak bisa begini-begini, nanti yang enak itu begini-begini. Bagaimana Tuhan akan membukakan? Ya. Tetapi di saat kita berdoa hanya karena rasa takut akan Tuhan, maka percaya Tuhan akan membukakan segala sesuatu. Ya. Hampir tiap hari saya selalu mendengarkan Tuhan katakan, anakku, sampar akan semakin besar, sampar akan semakin besar. Itu aja. Ya. Sampar ini apa? Apakah seperti yang ada dalam pikiran kita dia hanya sebatas borok di luar? Ya, tidak. Sampar ini berbicara kematian oleh karena apa? Sakit penyakit. Ini akan semakin melonjak, ya. Kematian karena sakit penyakit akan semakin banyak, ya. Kita sudah paham dan sudah mengerti, ya. Jadi tidak usah saya perpanjang, tetapi berdoalah agar kiranya pintu anugerah itu Tuhan tetap menyatakan bagi setiap kita, ya. Oke, kita lanjut. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Di segala kebun anggur. Apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Ya. Wow. Jadi kalau Tuhan sudah berjalan, mengingat pesannya tadi malam, ya. Tuhan katakan, sudah begitu lama mereka melukai hatiku. Ya. Maka dia akan berjalan. Tangannya akan menyentuh umatnya. Di saat tangan Tuhan akan menyentuh umatnya, di saat dia akan berjalan, apakah untuk membinasakan umat manusia? Tidak. Tetapi untuk menyadarkan manusia akan segala kehidupan. Masih ada waktu yang Tuhan sediakan. Ya. Waktu Tuhan menjamah Ayub. Apakah kebinasaan yang datang kepada Ayub? Tidak. Ya. Tetapi waktu Tuhan menjamah Ayub, berkat dinyatakan. Karena apa? Bahkan berlimpah, bahkan berlipat kali ganda berkat Ayub. Karena Ayub tetap setia, Ayub tetap menyembah Tuhan, Ayub tetap memuliakan Tuhan dalam segala keadaannya. Ya. Nah, sudah waktunya Tuhan akan menjamah umatnya, sebab apa? Kedatangannya sudah akan tiba. Ratapan-ratapan pun akan banyak terjadi karena apa? Pelanggaran umat manusia. Oleh karena itu, semakin dekatkan hatimu kepada Tuhan, ya. Semakin bersandar kepada Tuhan yang menyelamatkan. Jangan anggap sepele lah zaman ini, jangan, ya. Kemurkaan Tuhan itu nyata enggak? Nyata. Karena apa? Karena dosa manusia. Kita buka dulu dari Amos pasal yang kedua. Amos pasal yang kedua ayat 6 sampai 16. Waktu tadi saya membaca ini saya mengerti. Kenapa sih Tuhan begitu berduka? Dan kenapa penghakiman dan penghukuman atas bumi akan dinyatakan? Karena memang sudah waktunya. Hanya karena begitu besarnya dosa umat. Matius pasal 24. Khotbah tentang akhir zaman. Bait Allah akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah.
Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil, atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya, dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini,
Jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.